semuanya, selamat datang di podcast kami. Kali ini nih, podcast kami akan membahas hal yang berbobot tapi tetap seru nih. Tentang apa sih? Tentang negosiasi UMKM. Nah, UMKM kali ini yang akan kita ajak berbincang yaitu adalah Bakso Cuanki Pangeran. Oke, kali ini kita kedatangan ownernya langsung, ada Bastian di sini. Dan ada ketiga teman saya, itu ada Nisrina, Zaki, dan Malva. Oke nih, untuk awal nih kita kenalan dulu nih Bas, gimana kabarnya? Baik-baik aja atau lagi gimana nih? Alhamdulillah, hari ini saya senang sekali datang ke podcast meriah cerianya kalian nih. Oke, meriah ceria banget nih ya podcastnya. Oke nih, kita udah nanya kabar nih. Sekarang mungkin kita mau nanya nih Bas, Bakso Cuanki Pangeran ini lagi menghadapi apa sih? Ada situasi atau ada hambatan yang lagi dirasain sama Bakso Cuanki Pangeran buat kita sharing-sharing juga ke penonton lainnya. Sebelumnya mungkin latar belakang dulu ya. Oke, boleh. Latar belakang dulu mungkin ya. Nah, Bakso Cuanki sendiri itu saya rintis dari sejak saya awal masuk kuliah. Jadi memang sebelumnya juga karena background saya memang keluarga saya itu pengusaha, jadi saya banyak didoktrinkan untuk kita itu menjadi seorang entrepreneur. Dan kebetulan karena saya dari administrasi bisnis, jadi saya banyak banget dapat ilmu positif yang bisa saya bawa ke usaha saya. Nah, di sana barulah saya mengaplikasikan apa yang saya belajar dan apa juga yang saya dapatkan dari orang tua saya. Lahirlah Bakso Cuanki Pangeran ini, dan awalnya itu dari tenan ke tenan. Dari tenan ke tenan, setelah itu kita running selama 7 bulan, barulah kita dapat funding. Berarti ini dulu ya, tes pasar dulu ya sebelum buka usaha. Betul, karena kita harus melihat bagaimana produk kita itu diterima oleh masyarakat, dan juga bagaimana kita belajar dari sana untuk membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Oke. Berarti emang baik tahap ya, per tahap dulu ya. Betul. Oke, kalau untuk hambatannya sendiri atau yang lagi dihadapi nih Bas di Bakso Cuanki Pangeran tuh sekarang apa gitu? Oke, hambatannya sendiri ini sekarang sebenarnya kita lagi coba buat tim media. Tim media ini baru beroperasi itu kurang lebih 1 bulan yang lalu. Makanya butuh banyak penyesuaian. Karena sebelumnya kita pakai KOL, influencer yang mungkin sudah mempunyai nama, tetapi berjalannya waktu mungkin kita ke peralihan masalah di mana KOL ini sudah tidak efektif lagi. Makanya dibuatlah tim media untuk mungkin mengefektifkan juga konten yang lagi ngetren sekarang, disambungi dengan Cuanki Pangeran. Lalu kita juga meminimalisir cost yang ada, gitu sih kalau ada. Jadi masih tahap transisi penyesuaian. Berarti ke SDM ya, lebih ke operasionalnya gimana? Betul. Oke. Tapi nih sebelum lanjut nih, aku mau nanya, kira-kira kalau misalkan dari masalah omset nih, penjualan, kira-kira di Bakso Cuanki Pangeran ini sebenarnya tuh ada problem atau gimana? Atau aman-aman aja? Ya, kalau masalah omset sih sebenarnya kan fluktuatif ya, tidak menentu. Cuman memang ada perbedaan omset dari tahun lalu. Mungkin karena sekarang juga kita bisa lihat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera terkena bencana, dan kita juga memang lagi di masa mungkin tahun ini kurang baik dalam kondisi maupun lingkungannya. Jadi membuat itu juga terdampak ke perusahaan-perusahaan seperti saya, usaha UMKM gitu sih. Jadi kan gue dengar tadi kan ada kayak pemasaran SDM. Nah itu kalau dari pemasaran SDM itu ada kayak pemasaran gaji atau apapun gitu Bos? Ya, betul sekali. Sebenarnya sekarang itu kami banyak sekali peminat daripada karyawan yang ingin masuk. Cuman permasalahannya itu mungkin gaji yang mereka inginkan itu tidak sesuai dengan perusahaan skill yang perusahaannya dibutuhkan gitu. Skill dan juga kapasitas yang perusahaan bisa berikan. Mungkin belum pas kriterianya ya, tapi dia milihnya gajinya tinggi banget gitu. Betul.
Oke, sebenarnya cukup berat juga ya Bas yang lagi dihadapi sama Cuanki ini. Tapi apa ada peluang kedepannya nih Bas buat Cuanki Pangeran sendiri itu kira-kira apa nih kalau dari pandangan Bas Tian sendiri? Peluang apa? Peluang bisnis kedepannya Oh, mungkin. oke. Jadi peluang bisnis kedepannya mungkin kita akan lebih ekspansi bakso cuanki itu di produk, karena kita sudah cukup dengan 4 outlet kita gitu. Mungkin kita lebih daripada mengeksplor ke frozen food gitu, frozen food, karena kita melihat kompetitor kita ini sudah cukup lebih cepat dan kita harus mengejar ketertinggalan itu dengan mungkin kita coba melihat peluang yang ada aja sih gitu, yang bisa kita lakukan. Oke nih teman-teman, sekarang kita akan nanya ketiga teman-teman hebat kita nih untuk ngasih pendapat gimana sih Cuanki Pangeran harus melakukan apa selanjutnya ya. Untuk Zaki sendiri nih Zak, gimana sih ada teori yang harus diterapin nggak buat bakso Cuanki Pangeran ini? Nah, di sini gua kan menggunakan teori Lewicki dan kawan-kawan itu. Nah, itu jadi itu ada 2 model ya teman-teman. Satu tuh integratif sama distributif. Integratif itu simpelnya itu kolaboratif, negosiasi secara kolaboratif. Terus kalau distributif tuh negosiasi secara kompetitif, jadi itu saling menekan satu sama lain. Di sini juga di buku ini juga menerangkan tentang pentingnya komunikasi dan menjaga hubungan antar negosiator. Nah, menurut kamu gimana, Mal? Nah, kalau menurut aku mungkin kan ada integratif sama distributif ya. Integratif ya, yang menguntungkan. Mungkin kalau dari Cuanki Pangeran mereka tuh melakukan sistem pembayaran yang secara tempo ke supplier. Jadi biar si cash flow-nya itu tetap lancar. Kira-kira bener nggak Dimas? Kalau untuk tempo paling ke supplier ya. Supplier. Kalau kita B2C langsung kita transaksi. Langsung dia. Langsung. Kalau buat distributifnya mungkin kayak misal ada minimum order buat home service gitu. Betul. Oh, ada. Kami emang ada minimal ordernya 50 pieces dan untuk Jakarta itu ada lagi tambahan untuk ongkir. Jadi meskipun UMKM jadi harus tetap memiliki strategi yang cukup gitu ya. Betul. Kita udah bahas strategi nih, strategi apa yang harus dijalani nih oleh bakso Cuanki Pangeran. Nah sekarang kita masuk ke persepsi masyarakat tentang bakso Cuanki Pangeran ini gimana sih? Mungkin Miss Rina mau ngasih pendapat tentang itu? Nah, menarik nih ya kalau lihat dari persepsi masyarakat. Nah, aku tuh kan sempat lihat tuh kemarin dari ulasan Google review dari bakso Cuanki. Nah, menurut aku sih ratingnya masih terbilang baik ya, karena rata-rata itu 4,6 dari 5. Dan rata-rata review positifnya tuh pada bilang kalau misalkan kuahnya tuh gurih, enak, terus pelayanannya juga baik, staffnya ramah. Nah, tapi kan dari 4,6 itu pastilah ada ulasan-ulasan negatif. Nah, dari kamu nih Mbak sebagai ownernya, gimana sih cara kamu biar ratingnya itu bisa jadi 5 gitu? Karena dari ratingnya aku lihat tuh masih banyak juga review-review negatifnya, walaupun emang secara mayoritas banyak yang ngasih review positifnya. Iya, soalnya untuk kita kembali ke 5 itu sudah tidak bisa. Paling kita sustain di 4,6, 4,7 karena mungkin kebanyakan mengkritisi tentang lahan parkir yang mungkin susah untuk didapat. Iya susah, ya tempat parkirnya katanya sempit juga ya. Ya kalau itu mungkin nanti kita akan coba mediasi ke orang yang punya tanah dan juga mungkin kita akan lebih aware tentang lahan parkir di outlet berikutnya gitu. Ya pada intinya di sini untuk meningkatkan rating juga lu harus punya hubungan yang baik ya sama audiens. Betul. Oke, selain dari pelanggan sebagai audiens nih, pasti kan bakso Cuanki ini punya hubungan kuat gitu. Nah, kayak koalisi nih sama berbagai pihak. Nah, kira-kira itu tuh sama siapa aja nih? Mungkin kayak Grab. Ya, supplier atau lalu ada ini kan platform delivery. Ya, kita memang kita menggunakan third party yang seperti Shopee, Grab dan Gojek untuk bisa kita persuasifkan untuk lebih meluas marketnya dan juga teman-teman mungkin bisa beli secara online. Berarti di sini koalisi berbagai pihak tuh sebelumnya kan udah lu sebut nih influencer ya kan, Betul. terus supplier dan juga baru nih yang mitra third party dari GoFood, GrabFood. Iya. Nah berarti ada 3 ini ya untuk bakso Cuanki. Oke, berarti kalau lihat dari hubungan dan juga koalisi dan juga audiens di sini tuh berarti kan bakso Cuanki itu pakai pendekatan komunikasi yang central root, di mana dia tuh negosiasinya tuh
seperti harga dan kerjasama sama supplier. Dan kalau di sini peripheral load-nya tuh itu sama influencer tadi. Iya. Oke. Nah, aku mau nanya nih Bas, langsung ke kamu nih. Kalau misalkan dilihat dari teori negosiasi yang udah dijelasin sama Zaki nih, menurut Bastian siapa aja sih pihak yang berperan di balik Coki Pangeran ini? Nah, dalam konteks ini sih sebenarnya pastinya pemilik dan juga karyawan serta customer itu sudah masuk gitu ya. Jadi memang kita ingin ke masyarakat itu punya beberapa pilihan untuk pembayaran, untuk platform mereka memesan, dan juga mungkin daripada setiap apa yang mereka dapatkan bisa mungkin mereka ngasih reviewnya di Google Maps maupun di sosial media kita gitu. Jadi audiens tuh punya keterlibatan yang penting banget ya Bas buat jalannya bisnis ini. Wah betul, karena mereka benar-benar orang yang bisa mengubah negosiasi tanpa duduk di meja, dan mereka juga yang memiliki peran untuk membeli. Salah satu pelaku utama lah ya untuk keberlangsungan bisnis ini. Betul. Oke nih teman-teman semua, mungkin tadi yang dibahas sudah menarik banget nih ya. Nah sekarang aku mau beranjak ke bagian penutup nih. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mau menyimpulkan dari hasil analisis dan perbincangan kita dari sama Bastian nih. Mungkin yang pertama boleh dari Malva. Oke, mungkin kesimpulannya, jadi si Cuanki Pangeran ini itu punya peluang yang besar buat lebih bisa berkembang asal bisa mengoptimalkan dari sisi strategi negosiasinya dan manajemen dari internalnya mungkin ya. Terus hambatan kayak misal tadi yang udah disebutin kayak SDM yang terbatas, terus pemasaran digital yang belum maksimal, itu harus diselesaikan dengan perencanaan yang matang mungkin ya. Oke, terima kasih masukannya. Mungkin nanti kita akan coba lingkup lagi di Cuanki Pangeran. Melakukan improve. Betul. Oke, mungkin selanjutnya untuk Miss Rina. Masih nyambung sih sama yang Malva tadi. Jadi menurut aku sih pertama kan yang masalah tim media. Jadi Bastu Cuanki ini perlu sih buat merekrut tim media yang profesional, bener kan? Yang sekarang lagi cari ya. Ya, terus juga di sini juga kan pastilah dari produknya juga frozen foodnya harus lebih inovasi lagi. Harus berbiasa biar matang ya, biar orang-orang kan bosenan ya, apalagi orang Bandung nih. Bosenan kan, terus habis itu juga konten nih di TikTok harus lebih gesit lagi biar bisa kalau misalkan nanti viral kan bisa narik pelanggan baru gitu. Mungkin mengejar konten-konten yang lagi viral, yang lagi hype. Iya, di TikTok sih terutama yang Oke. Mungkin buat Zaki ada yang ditambahin nih dari hasil analisisnya. Ini Bas, jangan lupa juga untuk ngelatih kamu juga gitu, gimana cara untuk menjaga standar layanan itu tetap baik gitu. Ya agar customer tuh ratingnya juga tidak turun gitu. Tadi kan dilihat kita itu kan sebenarnya kan permasalahannya lahan parkir bukan karyawan. Iya, cuman lebih masukan aja. Siap. Biar itu tuh meningkat. Siap. Oke nih teman-teman, jadi intinya tuh keberhasilan UMKM itu nggak soal dari produk, dari rasa kayak gitu, tapi juga kemauan bernegosiasi, beradaptasi, juga berkolaborasi begitu. Baiklah teman-teman pendengar semua, itu tadi bahasan kita. Terima kasih juga buat Bastian selaku owner dan teman-teman hebat kita selaku bisnis analis yang sudah membantu menganalisis Cuanki Pangeran ini. Mungkin kita akan ketemu di lain waktu. Bye bye.